Shalom, Tuhan Yesus sudah berdatang. Firman Tuhan pada hari ini Kamis tanggal 16 April 2006. Dan saya mendalam firman Tuhan Ester 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Ayat yang 10. Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikan untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian, saya cinta dalam Kristus. Firman Tuhan yang terbaik sekali, khususnya hari ini Kamis tanggal 16 April 2006 di Injil Ester 7 ayat yang pertama hingga ayat ke-10. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Jadi datanglah raja beserta Haman sudah dijamu oleh Ester. Dan Ester ini berkuasa. Ya, kalau kita baca selanjutnya selama 3 malam, ya, demi untuk menyelamatkan bangsa. Ya, jadi yang membuat kesalahan akan menanggung akibat. Ya, bisa disebut. Ayat kedua, pada hari yang kedua itu sementara Anggun bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu hari ratu niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Jadi ini penawaran yang sungguh luar biasa raja kepada Ester. Ditawarin minta apa saja, tapi Ester maunya bangsa itu ada kebenaran, ada keadilan antara Haman dan Mordekai. Jadi salah satunya diganti, tentu yang berbuat jahat. Jadi Ester lah yang mengajak orang semua untuk berpuasa supaya ada campur tangan Tuhan. Ayat ketiga, maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dalam segala baik pada pemandangan raja, berikanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan. Jadi demi menyelamatkan bangsa. Ya, jadi ratu ini menolak permintaan raja. Ya, ditawarin bahwa harta apa ada, tapi luar biasa imannya Ester. Dia membuat bangsanya menjadi takut akan Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Ya, dan mengajak orang-orang untuk berpuasa di sana. Ya, demikian juga Ester ikut berpuasa. Ester 7 ayat yang ke-9. Jadi Haman itu diganti. Siapa salah seorang sida-sida di hadapan raja lagi pula dia yang dibuat untuk Mordekai, orang yang menguatkan raja dan pengetahuan itu telah berdiri di dekat rumah Haman, pasti dirinya dan kita raja sulakan dia pada tiang itu. Ayat 10. Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikan untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Ya. Jadi kalau kita baca ya di ayat selanjutnya di Ester itu beda lagi ceritanya. Kalau kita baca di Ester 10 ayat yang ketiga, karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Asuero dan dihormati oleh orang Yahudi dan disukai oleh banyak saudaranya, dan ia menginginkan baik bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsa. Jadi Mordekai ini adalah keturunan orang Yahudi. Jadi Haman lah ya karena hukuman, karena bukan dia keturunan orang Yahudi kecuali Mordekai. Ya saudara, jadi kita harus mengerti tentang kuasa firman Tuhan. Ya, maka itu Alkitab harus dibaca sebagai contoh dan petunjuk bagi kita semua. Ya, dimanapun kita berada. Ya Bapak Saudara, dan inilah firman Tuhan kasih untuk kita semua. Ya, hari lepas hari. Ya. Jadi anggaplah Tuhan Yesus di dalam sini. Jadi firman Tuhan di Ester 7 ini mengingatkan kita semua, ya, supaya kita jangan lupa
apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Itu kita harus berdoa dan ucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia sudah kasih selamat kita. Kutuk nenek moyang, kutuk dosa. Ya. Maka itu banggalah punya Tuhan Yesus dalam segala. Isi dunia ini adalah miliknya. Pekerjaan semua Dia kasih. Tawas. Jadi intinya banggalah punya Tuhan Yesus. Ya. Nah, saya ingin lebih lengkap lagi baca firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 16 April 2006. Di Ester 7 ayat yang pertama hingga ayat yang 10. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Ayat yang 10. Kemudian Haman disulapkan pada tiang yang didirikan untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus berkata. Haleluya. Amin.